Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurana Syafira, absen 20 dari kelas 12-2. Saya ingin menceritakan dakwah bijak dalam bermedia sosial. Saat ini kita hidup di masa di mana semua informasi dengan begitu mudahnya didapatkan. Kalau dulu ingin tahu informasi tertentu, kita harus membeli majalah, koran, atau buku. Sekarang tanpa harus mengeluarkan uang, informasi berseliweran di media sosial yang kita miliki. Tidak perlu repot untuk mendapatkan informasi pada masa sekarang. Tinggal klik kata kunci di Google, seluruh informasi yang berkaitan akan disajikan kepada kita. Tidak hanya mencari informasi yang dimudahkan, menyampaikan informasi juga sangat mudah. Jika kita ingin mengabarkan kepada keluarga atau teman terkait kondisi kita sekarang, cukup buka media sosial dan ceritakan tentang bagaimana keadaan kita sekarang. Tidak butuh waktu lama, semua keluarga dan teman yang berinteraksi dengan kita di media sosial akan mengetahui kondisi kita. Kemudahan mendapatkan dan menyampaikan informasi ini harus dikelola sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sama-sama diketahui, tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Teliti dan bersikap kritislah terhadap informasi yang tersebar luas di internet apabila informasi itu berkaitan dengan nama baik seseorang. Jangan sampai kita termakan berita yang tidak benar alias hoax. Media sosial saat ini menjadi salah satu rujukan dalam belajar Islam. Ada banyak kajian keagamaan yang bisa diakses di media sosial. Para pendakwah masa sekarang pun sudah banyak terampil di media sosial. Setiap mengisi kajian atau ceramah, mereka selalu mendokumentasikan dalam bentuk video, kemudian diunggah di media sosial. Kelebihannya, jangkauan pendengarannya semakin luas, tidak hanya terbatas orang yang di masjid. Berarti bukan orang yang tertentu atau yang hanya bisa mendengarkan di tempat tersebut. Jadi kita bisa saja melihat atau mendengarkan di real life, or kita ke masjid atau kemana. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, era keterbukaan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau kita ingin menyebarluaskan ajaran Islam, media sosial adalah saluran yang sangat efektif untuk itu. Tapi sampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Jangan sampai pendekatan yang kita gunakan malah membuat orang menjadi takut dan enggan untuk belajar Islam. Karena itu dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah SAW berfirman, Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmat wa al mau'idati al hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bayangkan dalam kondisi perang saja, Allah masih memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam dengan lemah lembut dan tidak menggunakan cara kekerasan. Apalagi dalam situasi damai, masyarakat kita saat ini hidup dalam kondisi rukun dan tidak terlalu mempersalahkan perbedaan. Sebagai pendakwah, mestinya kondisi rukun ini harus tetap dijaga. Makanya, konten dakwah yang kita sebarluaskan di media sosial, usahakan tidak menyulut emosi orang yang berujung kekacauan dan kekerasan. Misalkan kita dakwah tapi dengan cara yang berlebihan seperti itu. Kita dakwah juga hanya menyampaikan apa yang ajaran di agama kita sendiri. Nabi Muhammad pun melakukan seperti itu. Karena jejak digital itu abadi, susah dihilangkan. Berpikirlah semaksimal mungkin sebelum kita mengupload konten di media sosial. Apabila konten itu berkaitan dengan masalah agama, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan ajaran yang disampaikan para ulama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam Islam. Selain konten, yang perlu diperhatikan adalah dampak dari konten yang kita sebarluaskan. Sebarkanlah informasi yang baik dan juga memiliki pada dampak kebaikan. Meskipun informasinya benar, tapi kalau kita sebarkan nanti akan memicu kesalahpahaman dan keributan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.